putri Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut akan kami sampaikan. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu? Gitu ya Pak. Oke, Ya, terlihat. terlihat. Baik. Sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK SMP Muhammadiyah 15 Surabaya tahun 2023. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 013H 2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Asesmen nasional adalah evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kemudian dari hasil asesmen nasional ini nanti akan muncul yang namanya rapot pendidikan, ya. Muncul namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan kita alhamdulillah kemarin mendapatkan pujian dari Bapak Pengawas Pendidikan kita untuk tahun 2023 ini, walaupun ada peningkatan ya khususnya untuk di nilai kebinekaannya, akan tetapi ada juga nilai yang menurun, terutama di nilai numerasi, dan ini yang akan menjadi pembenahan kita di tahun ini. Maka kita harapkan putra-putri Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan atau dalam mengerjakan soal-soal ANBK itu betul-betul harus menggambarkan apa adanya, dan kemampuan anak-anak itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu. Baik, untuk apa diadakannya ANBK? Yang pertama adalah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Ada SD, ada SMP. Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, nanti kalau sudah dipetakan di sini Bapak Ibu, nanti kita pada posisi mana? Nah, ada skala tingkat nasional dan juga ada skala tingkat daerah. Ya. Untuk tingkat daerah kita masuk pada posisi mana sekolah kita? Nanti di situ akan tergambar, akan muncul nilainya di rapot pendidikan itu. Nah, misalkan nilai literasinya. Nah, untuk tingkat nasional kita masuk peringkat atas atau tingkat menengah atau tingkat bawah. Nah, dan untuk tingkat daerah kita masuk tingkat mana? Nah, itu nanti muncul di. Nah, ini dipetakan dulu. Nah, kemudian ketika sudah diketahui kita masuk pada tingkat mana, maka nanti kita kemudian akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, kita lihat dari hasil rapat pendidikan itu, di situ ada kelemahan-kelemahannya, yang kurang di mana. Ya, dari kekurangan-kekurangan itu, lalu penyakit itu akan kita istilahnya, kalau istilah kedokteran ya, istilah medis, didiagnostis dulu. Didiagnosa dulu, baru nanti kelihatan mana yang harus dibenahi, ini penyakitnya apa. Nah, kalau sudah ketemu, maka nanti akan menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar pengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, sekarang ini yang disampaikan itu bahwasanya peningkatan pembelajaran siswa. Ya, jadi pembelajaran siswa itu yang akan kita bidik. Jadi bagaimana mutu pembelajaran siswa yang baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ada beberapa instrumen utama dalam ANBK itu. Yang pertama yakni asesmen
kompetensi minimum yang meliputi ya asesmen kompetensi minimum yang meliputi apa saja itu? Yang pertama literasi. Tadi yang saya sampaikan nilai literasi kita itu warnanya biru, hijau atau biru itu ya? Bu Hasin, biru atau hijau kemarin itu? Nah, itu menunjukkan bahwa nilai kita itu bagus, kayak gitu ya. Kalau nanti ada warna, misalkan literasi itu warnanya kuning, ya, itu berarti tengah-tengah. Kalau warnanya merah, wah ini jelek. Nah, alhamdulillah kita tidak ada yang merah rapat pendidikannya, Bapak Ibu. Tidak ada yang merah. Jadi intinya untuk literasi ini maksudnya adalah kemampuan membaca untuk memahami. Tidak hanya membaca secara cepat itu biasa. Tapi membaca ini juga harus dia mampu untuk memahami. Kemudian menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan sebagai jenis teks. Jadi siswa itu nanti punya cakapan dalam membaca. Maka dia saat ini diarahkan Bapak Ibu anak-anak ini jangan sampai dia tidak membaca. Ya membaca itu jangan membaca WA, TikTok dan seterusnya. Tapi yang membaca itu adalah membaca literasi yang bahan-bahan keilmuan yang mana itu akan membuat anak ini menjadi paham. Kemudian numerasi. Nah, numerasi itu apa? Yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini tadi ada guru yang izin. Kemudian tadi yang itu saya masuk ya di kelas 8 pojok paling atas. Nah, itu saya berikan soal-soal begini. Soal-soal numerasi matematika. Ya. Saya suruh menghitung persoalan seperti ini ya. Ternyata bisa. Anak-anak kita itu ternyata bisa. Alhamdulillah gitu. Di kelas 8 tadi itu. Ya. Ini dalam rangka untuk melatih anak-anak di numerasinya gitu ya. Kemudian survei karakter. Apa itu survei karakter? Yaitu peran terhadap sikap yang sangat paling penting. Kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan aspek profil pelajar. Makanya Bapak Ibu, kenapa setiap hari anak-anak terus diawasi oleh BK kita, terus dinilai oleh BK kita untuk peningkatan. Mohon di mute dulu Bapak Ibu yang suaranya itu terdengar. Bapak Ibu. Kemudian ini nilai karakter ini atau kebiasaan kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian survei lingkungan belajar, yaitu pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ya, maksudnya iklim sekolah ya kondisi lingkungan sekolah, ya. Kondisi lingkungan sekolah. Bagaimana sarana dan prasarananya dan semuanya saja yang menyangkut terhadap kegiatan pembelajaran siswa. Ada bentuk-bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM ada yang objektif ya dan ada yang non objektif. Soal-soal yang berbentuk objektif yaitu berupa soal pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks ya. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan dan ada isian singkat. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu, nanti anak-anak juga harus layout ataupun belajar. Hanya ada bimbingan beberapa hari ini, beberapa waktu ini anak-anak ada bimbingan khususnya untuk bentuk soal non objektif yaitu soal dalam bentuk uraian. Ya, anak-anak membaca ada teks yang panjang, narasi yang panjang, lalu nanti kemudian beserta NBK ya
Siapa saja yang menjadi panitia dan peserta UNBK? Yang pertama, Pak Wirya kepala sekolah. Ya, peserta ANBK itu tidak hanya siswa saja, Bapak Ibu, tapi kepala sekolah, kemudian ada guru, dan juga ada peserta didik yang terpilih sebagai Pak Banjar dibuka nggih? Mutnya. Untuk Bapak Ibu wali murid jangan dibuka mutnya nggih. Cek Pak Banjar. Tolong dibuka mutnya, mut. Suara. Nggih Pak, sampun. Sudah Iya. Pak. Pak Banjar, tes Pak Banjar. Suaranya nggak keluar. sudah keluar suara saya. Ampun. Siap, monggo lanjut. Peserta ANBK terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik yang terpilih sebagai sampel. Pemilihan peserta didik yang mengikuti ANBK adalah peserta didik yang terpilih secara acak random dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi yang menentukan bukan sekolah, Bapak Ibu. Jadi yang menentukan itu dari pusat. Kita tidak tahu, kalau kita yang menentukan berarti ya nanti bisa jadi anak-anak yang punya kompetensi tinggi itu yang kita ikutkan. Tapi ini tidak. Jadi semua ya itu semua kita menyodorkan data dan kemudian dipilih oleh pusat. Jumlah peserta didik yang mengikuti ANBK tadi sudah saya jelaskan. Ada untuk siswa SMP itu untuk itu kelas 8 ya. Siswa SMP itu kelas 8 terdiri 45 untuk peserta utamanya dan 5 cadangan itu. Ini untuk SMP. Tidak ada pergantian peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN setelah diterbitkan daftar nominasi tetap. Oke. Aku dari kamar Mbak Kudungnya. Program lanjutan dan pemantapan peserta ANBK, pembuatan grup BA untuk peserta ANBK. Nah, penjenengan sudah gabung semua nggih Bapak Ibu di grup ANBK? Halo? Belum ada, Pak. Belum? belum ada Pak Banjar. Belum Pak. Belum bukan ke grup ini ya? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Belum Pak, belum. Belum dikirim. Belum ada. Belum ada grup Oke. WA. Nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti insya Allah besok ya, mungkin besok sudah akan dibuatkan untuk grup WA untuk para peserta ini ANBK. Nah, pembuatan grup WA ortu peserta ANBK. Kenapa ini dibuatkan grup itu? Supaya penjenengan nanti juga langsung bisa berkoordinasi langsung dengan Bapak dan Ibu guru wali kelas maupun guru mapelnya. Begitu. Kemudian adanya tambahan penguatan materi khusus pada jam-jam sekolah plus bimbel siang. Nah ini Bapak Ibu, kalau sekarang ini mengerjakan ini soal-soal ANBK itu bacanya itu lama Bapak Ibu karena teksnya atau ini apanya deskripsinya itu panjang begitu baru nanti disuruh menjawab. Nah
Maka ini kalau tidak dibiasakan anak-anak untuk bisa bernalar kritis, tidak bisa untuk menalar ininya, maka ini tidak bisa menjawab dengan baik. Maka nanti akan ada tambahan atau penguatan materi khusus pada jam sekolah, yakni bimbel di siang hari. Adanya tambahan buku AKM dipinjami perpustakaan sekolah, ya. Jadi adanya tambahan buku AKM. Tambahan buku AKM. Untuk tambahan buku AKM itu kemarin sebenarnya Bapak Ibu ini di tahun kemarin kita juga sudah punya bukunya. Kemudian kita juga beli lagi untuk ini dalam rangka untuk memperbanyak bahan, ya, untuk memperbanyak bahan untuk bisa dijadikan latihan-latihan anak-anak, sehingga nanti ketika sudah sesering mungkin dengan banyak referensi yang dibaca oleh anak-anak, banyak referensi yang dikerjakan oleh anak-anak dapat menghasilkan yang terbaik. Jadwal pelaksanaan ANBK tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk gladi bersih atau pelaksanaan uji coba itu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Selasa tanggal 11-12 September. Ya. Nah, pelaksanaannya Senin sampai Selasa tanggal 18 sampai 19 September. Ini untuk pelaksanaan kegiatan aslinya. Mohon maaf tadi saya sebutkan 19-20 ya. Tadi 18-19 September. Ini untuk pelaksanaan aslinya, ya, ANBK-nya. Pengawas ruangan, ya, jadi pengawas ruangan itu seperti pengawas ruangan pada waktu ketika dulu kita ikut ujian nasional itu. Nah, dari sekolah lain, satu guru dari SMP tapi masih dalam satu subrayon, ya. Kita ini kan di bawah subrayonnya 31 ya, 31. Ada SMP 31, ada SMP 58, ada SMP Cahaya, begitu. Ada beberapa sekolah itu. Ya, nanti bisa di polling. Nah, pengawas dari sini mengawasi di tempat yang lainnya. Sekolah kita nanti akan ada pengawas dari tempat lain. Untuk Senin itu apa yang dikerjakan oleh anak-anak, yaitu mengerjakan soal-soal literasi. Kemudian juga survei karakter. Di hari Selasanya tanggal 19 itu numerasi. Kemudian survei lingkungan belajar. Oke, jadwal gladi bersih. Gladi bersih Senin, Selasa sudah saya sampaikan. Berbagi menjadi 3 sesi. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Karena di sekolah kita itu tidak dilaksanakan satu sesi saja, namun dilaksanakan melalui 3 sesi. Dengan masing-masing sesi itu nanti ada putra-putri panjenengan yang mengerjakannya itu di sesi pertama. Nah, sesi pertama itu sejumlah berapa? 15 ya, Bu Hasil ya. Ya, ada 15, yang kedua 15. yang ketiga 15. Nah, kemudian sesi pertama itu dimulai pukul 7 sampai dengan 9.45. Untuk itu Bapak Ibu nanti ketika di sini ada pukul 7 masuk, maka putra putri panjenengan itu harus masuk lebih awal. Ya, masuknya lebih awal. Ada sesi 2 itu pukul 10.30 sampai 13.30. Ada sesi 3. Sesi 3 ini sampai sore Bapak Ibu. Nah, ini mohon dimaklumi karena ya itu ada 3 sesi. Nanti yang bagian sore yang sampai jam ini, jadi paginya masih bisa belajar, ya, paginya masih bisa belajar untuk mempersiapkan diri. Demikian pula yang sesi pagi, untuk yang sorenya bisa istirahat duluan, begitu. Nah, ini daftar nominasi tetap ANBK 2023. Terdiri dari sesi 1. Ada 15 anak. Ada kelas 8D dan kelas 8C. Nah, ini anaknya. Ini kok runtut gini ya? Ada kelas 8D dan 8C.
ada 15 ya. Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, putra-putri panjenengan yang terbaca di sini ya, yang terbaca di sini ini masuk sesi 1. Ada Ananda Ardian, Ananda Arfian, Anda Ezar dan seterusnya sampai dengan Ananda Zidan, itu nomor 15. Sesi 2 ini juga ada 15. Nah, terdiri dari sekian anak 8B, anak 8A. Nah, ini kemudian sesi 3 ini ada Alexa kelas 8E, ada juga Saskia Fitri Ramandani kelas 8F. Nah, ini nanti. Nah, ini ada cadangan Bapak Ibu. Siapa yang menentukan cadangan? Yang menentukan cadangan itu juga dari pusat, bukan dari sekolah. Ya, dari pusat. Ya, kita tinggal menerima data saja. Ada 5 cadangan, ada Ananda Fajar, Ananda Dendra, Mas Kidir, Nabila, Fabiola. Nah, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk sosialisasi kegiatan ANBK ini. Selain ikhtiar bimbel dan ikhtiar tryout dan seterusnya itu, maka kami harapkan jangan lupa doa panjenengan semuanya agar supaya nilai anak-anak kita nanti mendapatkan nilai yang terbaik, khususnya nilai sekolah juga akan menjadi yang terbaik. Begitu. Sekali lagi Bapak Ibu mohon dimotivasi putra-putrinya untuk sungguh-sungguh dalam belajar, untuk sungguh-sungguh dalam berdoa ya, untuk sungguh-sungguh dalam berdoa sehingga nanti orang tua juga puas, anak-anak sekolah juga senang terhadap anak-anak hasil prestasi yang diraih oleh anak-anak dari mengerjakan ANBK. Saya kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada dibuka sesi pertanyaan Pak Nawir. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Hasil, Pak Nurdin, dan yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lainnya. Kami Pak Nawir, ada Ibu Baik, Rifka itu. dulu ya. terima kasih Ustadz Presiden Banjar. itu. Mungkin untuk wali murid ada yang mau tanya bisa klik reaksi di bawah kemudian angkat tangan Gi, supaya nanti kita pilih. Raise hand itu Pak Nawir. Monggo yang Ibu mau Friska bertanya. itu. Oke, Pak Ibu Friska. Farel Fakih ya. Ada juga Bu Friska Vanina. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Oh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, monggo. Ini Pak dari wali muridnya atas nama Lady Aksaria. Itu Iya. Pak mau tanya tentang ada peralatan penunjangnya kah untuk apa ini ANBK ini Pak dari muridnya? Nah, peralatan penunjangan ya. Monggo nanti Bu Hasil dicatat apa-apa saja nanti yang akan disiapkan oleh siswa. Kemarin sudah dicatat. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari siapa Pak Nawir? Ibu Fitri. Monggo Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya wali murid dari Nabila Hana. Tersampaikan di layar tadi kan Nabila Hana ini masuk cadangan ya Pak. Dan Yeah. kan tidak masuk di sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3. Ya. Maksudnya cadangan, ini nanti apakah yang masuk cadangan ini juga akan mengikuti ini Pak, apa namanya program sesi itu tadi Pak? Yeah. Oke, terima kasih pertanyaan ditampung dulu nggih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fitri. Ada lagi Bapak Ibu? Orang tuanya Mekaela Janeta. Monggo Ibu. Bapak Ibu, mohon izin saya nama Tele Janeta. Satu pertanyaan aja Bu.
untuk pelaksanaannya nanti itu sistemnya online, terus untuk sarana prasarananya menggunakan apa ya, Bu? Mohon izin. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu selain dari Bapak Michael? Izin Pak bertanya Pak. Oke, Bapak silakan. Saya orang tuanya dari Ananda Fabiola. Saya bertanya, ini untuk pelaksanaan BK ini, apakah ini kan memasukin semester ganjil, nggih? Oh ya, semester ganjil Semester ya, ganjil. karena di bulan September ini. Ya, Semester. ini kan untuk menentukan nilai seperti ujian, nggih, ujian. Apakah nanti waktu semester genap, apakah tetap berlaku seperti ini atau tidak? Oh gitu. Okay. Apakah ini sebagai pengkajian siswa untuk sementara uji coba, ibaratnya kan pengkajian untuk uji coba untuk evaluasi apakah siswa ini mampu untuk mengikuti ABK, apakah seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Dicatat ya, Bu Hasil, pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, saya kira 4 pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu. Langsung saya jawab dulu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Sinten tadi? Ayahnya Lady Eji. Ya, itu pertanyaannya terkait dengan apa tadi Bu Aceh? Sarana penunjang, Pak. Sama dengan ayahnya Janeta tadi. Oh ya, silakan disampaikan Bu Aceh. Yang penunjang itu apa yang harus dibawa oleh anak-anak gitu ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari ayahnya Lady Eji dan Janeta tadi ya. Untuk ANBK ini online Ibu Bapak, okay? Online. Kemudian sarananya kita gunakan sudah disiapkan oleh sekolah berupa laptop dan ada PC sehingga anak-anak ketika waktunya gladi bersih dan waktunya ANBK tidak perlu lagi untuk membawa laptopnya, enggak usah, tapi sudah langsung disiapkan mentalnya, psikisnya. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak juga tetap membawa buku evaluasi ibadah, membawa nah, ini ya, jadi ada sarana khusus untuk anak-anak bawa. Itu aja. Terus untuk pertanyaan yang terkait dengan yang cadangan tadi dari Bu Fitri ya? Iya, Ibunya Nabila. Untuk pertanyaan yang terkait dengan cadangan Bapak Ibu, namanya itu cadangan itu akan mengerjakan ketika salah satu yang pelaku utamanya itu berhalangan hadir, sakit atau tidak bisa hadir, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan atau mungkin karena ya ada hal yang darurat yang dia tidak bisa mengerjakan, baru nanti cadangannya bisa untuk mengerjakan begitu. Jadi selama yang utama itu jadwal yang utamanya itu masih bisa mengerjakan semuanya, berarti yang cadangan itu nanti tidak bisa menggantikan. Tetapi yang cadangan itu tetap masuk, begitu ya, tetap masuk. Bukan berarti nanti dia tidak masuk, tetap masuk, ya, tetap masuk untuk mengikuti kegiatan NNBK. Karena namanya itu bukan kita yang menentukan, yang dari pusat, begitu. Terus pertanyaan berikutnya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa apakah ini sebagai awal uji coba untuk supaya nanti anak-anak itu akan melakukan ujian berikutnya. Nah, tidak ada ujian-ujiannya sifatnya nasional Bapak untuk sekarang ini. Jadi sekolah manapun itu tidak ada ujian nasional. Sehingga ujian ini bukan berarti untuk menguji personal siswa. Tapi itu adalah dari 45 itu mewakili sekolah kita. Mewakili sekolah kita untuk melihat mutu sekolah di SMP Muhammadiyah 15 Surabaya. Gitu Bapak. Jadi itu tidak dinilai personalnya. Tapi nanti yang dinilai itu secara keseluruhan. Di mana mutu satuan pendidikan kita, yakni SMP Muhammadiyah 15 Surabaya. Maka taruhannya ya dari itu mewakili 600 orang itu yang 45 tadi Bapak Ibu. 45 anak yang utama dan 5 cadangan ini mewakili 601 siswa di sekolah kita.
Jadi yang lainnya nanti juga tidak akan mengerjakan itu kecuali tahun depan. Tahun depan ada jadwalnya lagi ANBK yang itu akan dilakukan oleh kelas 8 yang saat ini masih kelas 7. Nah, begitu Bapak, nggih. Saya kira itu jawabannya dari beberapa pertanyaan atau sudah terjawab semua Bu Hasil ya? Sampun, Oke. sampun terjawab semua. Saya kira itu Untuk kalau tanya dulu Pak, ini Siap. kan anak saya kan masuk cadangan ya, Nggih. Ananda Fabiola. Tadi Bapak mengatakan cadangan tetap masuk, sedangkan jadwal itu kan sudah tercatat sesi pertama, sesi kedua sampai ke sesi ketiga kan ada jamnya. Nah, Nggih. kalau di anak saya masuk dari pagi sampai siang, Ya. kan nggak Nanti masuk nggih. akan diatur. Silakan Bu Hasil dijawab Bu Hasil itu. Nanti bagaimana pengaturannya, nggih ya. Nggih. Tunggu dari pagi sampai Ini sore apa enggak kasihan kan begitu ya. ya, nggih. Masalah kita kan lihat mereka kan sudah ada pembagian jadwal. Nah, terus Ya. ini kan tadi Bapak mengatakan ini anak ini kan bukan untuk personal untuk menguji personal ya, tapi ini kan untuk meningkatkan mutu Mewakili dari sekolah. sekolah. Ibaratnya seperti peningkatan agreditasi ya. Agreditasinya sekolah begitu ya. Bukan hanya akreditasi tapi secara keseluruhan Bapak. Jadi Rapotnya sekolahan ya, rapot mutu pendidikan, rapot pendidikan khususnya, rapot pendidikan sekolah. bukan sertifikasinya, Bukan akreditasi. akreditasinya, ya. Hasilnya bukan nggih. Nanti Cuman akan hanya muncul untuk rapot Pak. untuk Rapotnya pembelajarannya ya. nanti akan kami tunjukkan ke panjenengan semuanya. Ya mudah, makanya minta doanya. Bu putra putri Bapak Ibu ini mewakili sekolah kita untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Maka dipilih, diacak oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi tidak kita yang menentukan. Sehingga nanti kan rata. Ada yang dari A, B, C, D, E, F, G. Dari macam-macam. Ya, dari macam-macam putra-putri panjenengan. Tingkatan ya. Makanya kemarin kan ada nilai-nilai ketika tes awal itu anak-anak dapat nilai sekian. Jadi tidak dilihat dari anak ini yang pinter-pinter, tidak dilihat ini yang nggak bisa tidak, tapi di random. Jadi dari random itu nanti tingkat muncul anak-anak kita ya. Saya kira itu nggih, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo, Ayah Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kembali. Atau Bapak Ada tadi pertanyaan masih lagi? belum paham untuk pengaturan untuk anak yang cadangan? Nah, nanti akan kita sampaikan berikutnya bagaimana mekanismenya. Nah, insya Allah ya, misalkan ya tidak menunggu dari pagi sampai gitu. Nanti akan kita atur teknisnya. Iya. Tambahan ya Pak Nawir? Izin tambahan? Iya, terima kasih. Baik, iya. Iya, Bapak Ibu, ini anak-anak tadi pagi sudah kami briefing Ibu Bapak ya, siang. Siang kami briefing 50 anak-anak ini, kami kasih motivasi kepada mereka supaya mereka penuh percaya diri untuk mengerjakan. Karena apa? Saya juga bilang tadi, kami juga bilang tadi lah, kalau kamu tidak percaya diri mulai awal, kamu minder. Lah terus bagaimana cara mengerjakannya? Karena kalianlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili sekolahan. Berarti Allah itu sudah menggariskan kalian, iki loh, kamu hebat bisa mewakili anak-anak 601 anak, ternyata kalianlah yang terpilih. Nah, jadi wes tidak perlu kamu merasa gak percaya diri, aku ndak bisa lah, matematika aku jelek lah dan lain sebagainya, tidak. Karena apa Ibu Bapak? Soal-soal AKM ini, adalah soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Ibu Bapak. Sehingga insya Allah kalau misalkan mereka ini, kalau misalkan mereka membacanya dengan teliti, mulai dari atas dibaca dengan teliti, insya Allah mereka akan bisa mengerjakan. Ya, jadi itu. Ya persiapan untuk Banjar bisa unmute. Mohon unmute. Oke. Ya, sehingga insya Allah mereka dapat mengerjakan, apalagi sudah 2 pekan yang lalu juga mulai dari kelas 7 anak-anak sudah terbiasa untuk kita kasih soal dalam bentuk AKM Ibu Bapak. Ketika
PTS, ketika PAS, SAS, kemudian sumatif akhir semester, ini anak-anak terbiasa untuk mengerjakan jenis-jenis soal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, nggih. Insya Allah mereka mampu, mereka bisa. Nah, kemudian yang kedua, ini anak-anak tadi sudah kami kasih pinjam buku AKM yang lainnya. Ya, jadi kemarin yang sudah dibeli oleh Ibu Bapak sekalian yang harganya 50.000 itu ya, 100.000, namun subsidi dari sekolah 50.000. Nah, tadi siang anak-anak juga sudah mendapat buku kembali, buku yang baru dari perpustakaan, ya, sehingga nanti setelah AKM bisa, setelah ANBK bisa dikembalikan. Kemudian untuk anak-anak tanggal 11, 12, 18, 19, insya Allah nantinya akan kami share kembali edaran jadwal-jadwalnya. Ya. Untuk sesi 1 tetap masuk jam 7 karena ada sholat duha, sesi 2 ada sholat duhur, dan sesi 3 ada sholat asar. Sehingga anak-anak tetap membawa mukenahnya dan peralatan lainnya. Untuk grup WA, insya Allah besok Ibu Bapak setelah kegiatan briefing dengan anak-anak tadi dan Ibu Bapak sekalian ini di briefing oleh Kepala Sekolah, insya Allah besok kami sampaikan grupnya untuk memudahkan komunikasi dan ini ya, komunikasi untuk ANBK ini. Nah, untuk yang cadangan Bapak Ibu memang seperti biasanya, tahun-tahun sebelumnya yang cadangan ini juga meluangkan waktunya karena kita juga belum tahu apakah ada sesuatu di trouble di sesi 1, sesi 2, sesi 3. Ini kami kan juga melihat situasi kondisi, nggih. Sehingga untuk cadangan nanti akan kami bagi. Okay. Dan insya Allah kalau cadangan ini nantinya ada tempat khusus anak-anak supaya anak-anak ini bisa santai di situ. Kemudian juga insya Allah akan kami sediakan makanannya untuk mereka menunggu teman-temannya seperti itu. Tapi nantinya juga melihat keadaan Bapak Ibu, insya Allah anak-anak juga akan kebagian untuk mengerjakan seperti itu. Dan jadwalnya akan kami informasikan biasanya pada saat hari H, karena kita tidak tahu apa yang akan nanti terjadi seperti itu, guys. Anak-anak yang cadangan-cadangan pun tadi sudah kami sampaikan juga secara keseluruhan supaya untuk siap-siap mulai pagi begitu. Tapi tidak sampai sore nggak Bapak Ibu, nggih. Nanti akan kami atur kembali jadwalnya. Seperti itu, Ibu Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, sampun Bu Hasil. Ampun. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu, mohon untuk terus dimotivasi putra-putrinya karena ini jadi begini, nanti itu selain membawa mewakili sekolah, itu juga akan berdampak pada hasil kelulusan siswa-siswi kita. Ketika sekolah kita itu dapat nilai rapat bagus ya dari Kemendikbud, maka nanti lulusan kita, anak-anak kita, nah ini sekolah ini bagus. Begitu berimplikasi pada hasilnya anak-anak nanti ketika lulus dari sini. Seperti itu. Jadi ini untuk kita bersama. Kepentingan penjenengan, kepentingan putra-putri penjenengan, dan kepentingan kami juga dari sekolah. Maka dari itu diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, baik berupa ikhtiar usaha maksimal untuk bisa mengerjakan dengan baik maupun doa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Bisa mungkin ditutup dengan doa. Ustadz Aziz tadi ada di room ini, nggih, Bu Hasil? Ya, ada Ustadz Aziz ada di room. Nggih. Monggo Ustadz Aziz untuk berdoa dulu. Atau saya kembalikan ke Pak Nawir selaku pembawa acara. Oke, terima kasih Ustadz atas penyuluhannya atau penjelasannya. Untuk acara yang terakhir, penutup sekaligus doa untuk Ustadz Aziz. Masih stay di sini. Nah, kalau gitu kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Saya selaku Daftar MC hadirnya ya Pak Nawir. Bapak Ibu Ya. diingatkan kembali nggih. Mohon kepada ayah dan ibu untuk bisa mengisi daftar hadir ya, sebelum keluar dari Zoom Meet ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Warahmatullahi Bapak wabarakatuh. hadirnya nggih. Terima kasih. Nggih. Untuk yang belum absen bisa absen ya untuk kehadirannya. Matur nuwun. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Monggo Bapak, terima kasih. Mohon maaf.